Upaya untuk mengakhiri perang antara Iran melawan Amerika Serikat melalui perundingan damai di Islamabad, Pakistan pada pekan lalu berakhir tanpa kesepakatan. Ya, pemirsa, konflik Timur Tengah memanas kembali seiring dengan langkah Amerika Serikat yang memblokade Selat Hormuz. Operasi ini menjadi bagian dari rencana Amerika Serikat untuk membuka paksa Selat Hormuz pasca kegagalan perundingan Amerika Serikat dan Iran di Pakistan. Upaya untuk mengakhiri perang antara Iran melawan Amerika Serikat melalui perundingan damai di Islamabad, Pakistan pada pekan lalu berakhir tanpa kesepakatan. Kedua negara gagal mencapai titik temu terutama terkait isu program nuklir Iran dan kendali strategis di Selat Hormuz, sehingga memicu kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi global dan berpotensi meningkatkan eskalasi konflik militer yang lebih luas. Bahkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengeluarkan ancaman keras untuk membuka paksa akses Selat Hormuz yang menjadi jalur strategis perdagangan minyak dunia. Trump juga memerintahkan Komandan Pusat Amerika Serikat untuk melakukan blokade Selat Hormuz di kawasan Teluk Persia dan Laut Oman guna mencegah kapal-kapal menuju atau keluar dari pelabuhan Iran. Sementara itu, ketidakstabilan kondisi geopolitik dan geoekonomi yang masih belum reda bahkan semakin memanas setelah membuat tekanan terhadap mata uang rupiah semakin meningkat. Dalam sepekan terakhir, mata uang Garuda mengalami depresiasi dan telah melampaui level Rp17.000 atau tepatnya di Rp17.135 per dolar Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, meredam dampak blokade Selat Hormuz dan depresiasi rupiah. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Handito Jono, Kepala Sekolah Ekspor Nasional. Kemudian juga ada Bapak Ahmad Nur Hidayat, Ekonom UPN Veteran Jakarta. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Handito, apa kabar? Selamat pagi, baik kabar. Kabar baik Ya, juga. Mas. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Ahmad, apa kabar? Kabar baik, Pras. Salam sehat selalu buat Pak Handito juga. Baik, salam sehat Pak juga Pak Ahmad, Ahmad. ya. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, kita akan review terkait dengan potensi konflik yang semakin memanas begitu ya di Timur Tengah. Selat Hormuz kemarin ataupun sebelumnya sudah diblokade, begitu juga oleh militer Iran. Kemudian ditambah lagi Presiden Trump juga akan memblokade lalu lintas nih. Kali ini kapal-kapal yang keluar masuk dari pelabuhan Iran. Bagaimana Anda melihat upaya ini terkait dengan kondisi perekonomian global, jalur logistik nasional ini Pak Ahmad? Ya, kalau kita lihat ya, dampak dari blokade Selat Hormuz yang terbaru yang saat ini dilakukan oleh Amerika, ini akan berdampak kepada memang terhentinya 20% dari suplai dunia ya. Ingat, Selat Hormuz ini range 20% dari suplai dunia, ini akan mempengaruhi tentunya harga minyak dunia. Kita sudah menyaksikan harga minyak saat ini terus naik ya. Sempat turun di angka di bawah 100 tapi naik lagi sempat 102, 105, dan banyak analis yang memprediksi kalau betul-betul sudah 100% penutupan ini bisa melompat di level 120 sampai 150 US dollar per barel. Dan dampaknya ini tidak hanya buat kita Indonesia, Pras, ini seluruh dunia. Masyarakat dunia merasakan dampak ya, kenaikan dari crude oil, dan itu berdampak juga kepada crude oil ini digunakan BBM, juga digunakan untuk industri petrokimia. Bahan-bahan pakaian kita juga ini dari Oke. Baik, Pak Ahmad. Ya, nampaknya kami mengalami gangguan sinyal. Baik, kita langsung saja ke Pak Handito. Kalau tadi review sudah disampaikan, ini dampaknya akan semakin luas dan semakin menekan begitu ya ekonomi global, termasuk di dalamnya Indonesia. Dari kacamata sekolah ekspor, seperti apa Anda melihatnya Pak Handito? Iya, memang ini sesuatu yang membahayakan menurut saya ya. Saya beberapa hari ini meeting intensif dengan teman-teman, asosiasi, di Kadin dan sebagainya, dan nyaris semuanya mengatakan kita dalam bahaya. Karena kalau begini terus sudah pasti ya namanya produksi akan turun karena bahan bakunya mahal, karena macam-macam lah, diesel mahal. Nah, ini kan
sangat berat konsekuensinya. Negara lagi mau boosting perekonomian, tetapi kena seperti ini. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, ada hal yang menarik. Hari ini Presiden kita Pak Prabowo terbang ke Rusia, terus dari sana terbang ke Perancis, ketemu Putin, ketemu Macron. Sementara Menteri Keuangan sedang ada di Amerika Serikat, sedang lobby sama investor-investor di sana. Ada yang menarik satu lagi, Menteri Pertahanan Indonesia Pak Safri Samsudin ketemu sama Menteri Perang Amerika Serikat, ya kan gitu. Nah, saya pikir nggak ada salahnya kita mengambil inspirasi dari kejadian ini. Apa yang dilakukan dengan Pak Presiden kita ke sana kemari menunjukkan bahwa kita ini punya sense of crisis, paling nggak Pak Presidennya kan gitu kan, dan kesana kemari aktif kan gitu. Nah, tapi jajarannya menurut saya belum ini. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak Safri ini bisa memberi inspirasi kita. Beliau ketemu sama Menteri Perang Amerika Serikat. Saya rasa kita perlu punya Menteri Perang di Indonesia ini ya. Kita perlu punya Menteri Perang dalam hal ekonomi ya. Ya, kira-kira kalau di sana Menteri Pertahanan jadi Menteri Perang kan gitu. Kalau di Indonesia ganti aja Kementerian Koordinator Perekonomian menjadi Kementerian Koordinator Ekonomi Perang kan gitu kan gitu. Yang esensinya adalah kemudian kita merasa ini memang urgent, namanya perang. Tapi yang pasti namanya perang harus optimalkan segala hal untuk cari, kalau perang beneran itu kan cari menang. Kalau di sini cari US dollar, cari renminbi, cari apa. Nah, kita perlu merubah pola pemikiran kita supaya Indonesia ini lebih agresif. Karena kan krisis nggak mungkin terus-terusan kan, kita juga nggak mau terus-terusan krisis kan. Nah, ini kesempatan bagus kita menggunakan prinsip ekonomi perang untuk membuat Indonesia sekarang ini berburu mata uang asing sebanyak-banyaknya. Oke, itu dia beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kita akan cermati seperti apa dengan ketergantungan Indonesia terhadap impor energi saat ini. Apakah ini akan menekan juga ekonomi di dalam negeri? Kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Nanti akan bergabung kembali juga dengan Bapak Ahmad Nur Hidayat begitu. Dan kita akan jeda sebentar nih Pak Handito dan juga Pak Ahmad. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati poin-poin kesepakatan apa saja yang membuat akhirnya perundingan damai begitu ya antara Amerika Serikat dan Iran ini belum sampai ada kata sepakat lah bisa dikatakan begitu ya. Yang pertama dari Amerika Serikat menuntut ada penghentian pengayaan uranium, kemudian pembongkaran fasilitas nuklir utama dan juga ada pembukaan penuh Selat Hormuz tanpa adanya pungutan. Sementara Iran meminta jaminan gencatan senjata secara permanen. Kemudian ada pencabutan seluruh sanksi, pembebasan aset yang dibekukan, kemudian juga ada pengakuan atas hak pengayaan uranium, serta mempertahankan kontrol atas Selat Hormuz. Nah, ini dia beberapa poin kesepakatan yang belum ada titik temu begitu ya antara Amerika Serikat dan Iran, sehingga ya kita lihat sekarang eskalasinya yang diharapkan banyak pihak begitu ya, seluruh masyarakat internasional mereda, justru tensinya mulai mengalami peningkatan kembali. Kita akan lanjutkan kembali selanjutnya terkait dengan pergerakan nilai tukar rupiah yang perlu kita cermati. Ini dia 17.135 data per 14 April 2026 dari Jesdor Bank Indonesia. Ini yang perlu kita cermati lebih jauh begitu ya dengan depresiasi nilai tukar rupiah yang terjadi dalam sepekan terakhir. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ahmad Nur Hidayat dan juga Bapak Handito. Ya, itu dia dengan beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan, kemudian beberapa poin yang sudah diberikan juga oleh Pak Handito. Pak Ahmad, Anda melihat bagaimana dengan tidak tercapainya kesepakatan, kemudian justru blokade dilakukan oleh kedua negara saat ini, baik Iran maupun Amerika Serikat. Tadi Anda sampaikan tekanan ini tidak hanya dirasakan mungkin dari wilayah Timur Tengah, tapi kan global juga merasakan dampaknya. Bagaimana transmisinya ke Indonesia? Iya, kalau kita lihat tadi saya sempat terputus ya. Pertama dampaknya kepada harga ya, dan ini adalah global berlakunya. Yang kedua dampaknya kepada pasar keuangan kita ya, pasar keuangan dunia maksud saya. Baik. Jadi dengan situasi yang tidak menentu dari deadlocknya perundingan Amerika dengan Iran ya kemarin, itu membuat juga pasar keuangan terguncang. Setidaknya ada pergerakan di Wall Street ya. Yang kedua adalah indeks dolar dan juga indeks emas itu meningkat.
emas digadang-gadang sebagai safe haven ya, termasuk juga dolar saat ini masih juga dicari orang. Itu yang kenapa menjawab ya berbagai negara mengalami pelemahan, dan pelemahan ini Pras tidak terjadi hanya di Indonesia tetapi juga di hampir seluruh negara berkembang, terutama negara-negara yang memang tipikal investornya adalah investor yang profit taking di jangka pendek ya. Saya Oke. tidak mengatakan spekulan, tetapi investor yang bergeraknya di jangka pendek melihat ini ada goncangan, kemudian mereka mengalihkan investasinya dari tadinya ke emerging market menuju ke emas dan juga menuju ke dolar. Itu yang membuat kemudian tadi datanya sudah Pras sampaikan menjadi melemah di level 17.100, dan saya kira kalau boleh ingin mengatakan bahwa new normal kita di era geopolitik yang memanas ini di atas 17.000. Artinya Wow. sulit sekali untuk kita melakukan koreksi kepada rupiah kita di bawah 17.000, karena ini akan membutuhkan banyak cadangan devisa kita. Keep in mind cadangan devisa kita cukup kuat ya, 6,1 impor untuk dan juga pembayaran utang, cadangan devisa kita ekuivalen dengan itu. Tetapi ini akan terus tergerus kalau kita melakukan intervensi yang berlebihan. Oleh karena itu saya kira new Oke. normal kita pasca Selat Hormuz ini diblokade oleh Amerika, Ya. ini adalah di level 17.000 ke atas, begitu, Pras. Oke, itu dia new normal untuk nilai tukar rupiah ya, menyikapi kondisi perkembangan geopolitik yang masih belum mereda, itu berarti di level 17 ribuan. Tapi dari kacamata eksportir, Sekolah Ekspor Indonesia melihat bagaimana komoditas ekspor yang terdampak terkait dengan adanya kenaikan logistik tadi, kenaikan harga energi global juga, ini akan seperti apa nanti tantangan yang dihadapi saat ini begitu Pak Handito? Iya, memang sekarang ini kita menghadapi tantangan berat di ekspor ya, karena bagaimanapun banyak produk-produk Indonesia yang diekspor itu bahan bakunya dari impor, dan nggak apa-apa impor untuk ekspor lagi kan nggak apa-apa. Tapi masalahnya impornya sekarang jadi mahal. Ya. Nggak hanya mahal, pada beberapa produk susah ya, mungkin dipersulit barangkali ya, dipersulit ya. Saya memahami dasar pemikiran dipersulit supaya kita bisa tetap jaga surplus kan gitu, jangan terlalu banyak impor. Tapi masalahnya kalau impornya dipersulit, harganya mahal, bahan baku nggak ada, ya energi untuk ekspor nggak ada ini kan gitu. Nah ini mengingatkan saya pada krisis 98, 2008. Pada situasi seperti itu maka ya harus ada sense of crisis gitu. Jangan megangin terus peraturan yang menghambat dunia usaha, lepasin aja. Nah ini yang saya sebut dengan, nah kita perlu punya menteri perang ini, menteri ekonomi perang, karena urgensi harus ada, harus cepat, harus terkomando, tapi harus cepat. Kalau perang lelet ya, rudalnya musuh masuk terus ini. Nah ini yang terjadi. Nah jadi ini yang sekarang terjadi. Jadi beberapa produk Indonesia sudah terhambat sekarang ini, beberapa asosiasi sudah mengeluh, tidak hanya makanan minuman ya, bahkan nikel, batu bara, kayu, semuanya sekarang lagi teriak-teriak ini. Saya hadir di pertemuan dengan mereka itu, dan kalau kita masih menganggap ini bukan situasi perang, benar-benar kita akan jadi kalah perang di ekonomi ini nanti. Oke, Pak Handito, lantas dengan pelemahan rupiah tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Ahmad, begitu, apakah ini justru sebenarnya menjadi berkah bagi eksportir karena harga produk jadi yang lebih kompetitif? Karena kan kita masih mengandalkan beberapa komoditas andalan kita ya untuk bisa meningkatkan pendapatan negara dari ekspor. Ada CPO di sana, kemudian sektor pertambangan, seperti apa Pak Handito Anda melihat? Iya, selalu kita kan berpikirnya ini kalau rupiah melemah, ini doanya eksportir karena dolarnya dapatnya lebih banyak. Tapi sebenarnya pelemahan rupiah sekarang ini kan masih dikendalikan dengan ketat gitu ya. Kalau Bank Indonesia lepasin, eksportir lebih teriak, lebih hore kan gitu. Tapi menurut saya begini loh, ini kan kita nggak boleh melihat hanya dari kepentingan eksportir kan gitu, karena dia juga impor bahan bakunya juga jadi mahal. Artinya meskipun pada beberapa komoditi pelemahan rupiah menguntungkan jangka pendek buat eksportir, tapi saya yakin eksportir Indonesia yang benar tidak berteriak happy karena itu. Oke, nah Pak Ahmad, lantas bagaimana dengan kondisi tadi? Kalau kita bicara tadi memang tantangan dari bahan baku kita juga masih banyak ya yang harus didatangkan impor dari luar negeri. Lantas bagaimana dengan imported inflation yang berpotensi juga ini akan semakin menekan inflasi secara keseluruhan di Indonesia?
Iya, kalau kita lihat kita beruntung karena Pak Prabowo dan juga jajaran Kementerian Ekonominya memutuskan tidak akan menaikkan harga BBM sampai akhir tahun ini. Ya. Terlepas dari apapun situasi perangnya, karena dianggap cadangan APBN kita, SAL kita yang hampir 400 triliun itu dianggap untuk mencukupi. Itu satu kabar gembira ya buat pelaku usaha, buat para masyarakat, karena dengan begitu kita bisa menahan biaya logistik. Ya, tetapi keep in mind bahwa pengusaha ini minyak bukan satu-satunya komponen untuk biaya operasional mereka. Biaya manufacturing itu juga ada bahan baku yang tadi disampaikan oleh Pak Handito. Artinya sekarang persoalannya adalah bagaimana keahlian, kecanggihan dalam hal ini Menteri Perdagangan, termasuk juga Menteri Pertanian, ya, yang menjamin, Menteri Perindustrian termasuk yang menjamin bagaimana bahan baku yang dibutuhkan oleh industri kita itu dalam situasi yang tidak hanya terjangkau harganya, tetapi juga tersedia. Dan saya kira kalau tadi dianggap oleh Pak Handito ini harus dikoordinir, ya, menurut saya ini masih dalam ranah sebetulnya biarkan para pelaku usaha ini untuk berjuang mendapatkan yang terbaik menurut pendekatan atau informasi yang mereka miliki. Jadi saya tidak setuju kalau seandainya ini digabungkan, biarkan negara yang berintervensi. Jangan, biarkan market bekerja dengan jalannya sendiri, karena disitulah ada competitiveness. Biarkan perusahaan-perusahaan itu mencari vendor-vendor yang terbaik yang menurut mereka terjamin, karena ini akan membuat industri kita jadi sehat dan memiliki daya saing yang kuat begitu. Nah, dalam konteks industri kita memang perlu ada insentif. Saya tidak mengatakan dibiarkan terlepas sendiri ya, tetapi jangan juga terlalu dininak-bobokan. Insentif yang perlu diberikan kepada para pengusaha-pengusaha kita dalam menekan inflation imported goods tadi adalah dengan cara memberikan yang namanya adalah bantuan finansial. Ya, kita tahu bahwa perbankan kita ini kan sedang giat-giatnya nih mencari kredit ya di sektor retail ataupun di sektor dunia usaha. Tapi persoalannya kan ini memberikan kreditnya menggunakan pendekatan biaya kredit yang sesuai di pasaran. Nah, mungkin ada relaksasi ya buat mereka-mereka yang heavy import, terutama untuk raw materialnya. Ini bisa diberikan satu insentif kepada mereka dalam bentuk pembiayaan, sehingga mereka bisa mendapatkan pembiayaan murah. Mudah-mudahan mereka bisa survive di tengah terjadi kenaikan-kenaikan barang impor tadi. Oke, berarti insentifnya proporsional begitu menyikapi kondisi saat ini, sambil tetap bagaimana menguatkan daya saing, ketahanan para pelaku usaha di Indonesia dalam menyikapi mungkin kalau bisa disampaikan ini kondisi krisis lah, dalam artian geopolitik global yang semakin memanas. Kita akan bahas lebih jauh lagi nanti strategi dari eksportir ataupun pelaku usaha juga untuk menyikapi kondisi seperti ini di tengah fluktuasi juga harga nilai tukar rupiah. Kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar ya Pak Handito dan juga Pak Ahmad, dan pemirsa. Kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ahmad Nur Hidayat, ekonom dari UPN Veteran Jakarta. Kemudian juga ada Bapak Handito Juwono, Kepala Sekolah Ekspor Nasional. Nah, menyikapi kondisi dan pemaparan tadi yang sudah disampaikan, potensi bahwa kondisi seperti saat ini ya, misalnya kita mencapai titik worst case yang harus dihadapi pelaku usaha Indonesia ataupun eksportir juga di Pak Handito. Langkah-langkah strategi mitigasi yang mungkin sudah disiapkan, mengingatkan ini pembelajaran banyak yang sudah dilalui oleh bangsa ini, pelaku usaha di Indonesia. Ada COVID-19, kemudian perang Rusia-Ukraina, kemudian masih sampai sekarang belum selesai, ditambah lagi di Timur Tengah. Apa yang mungkin sudah disiapkan untuk menatap tahun 2026 ini, Pak Handito? Iya, yang pertama adalah integrated command. Ini istilah perang lagi nih. Kata Pak Ahmad, biarkan pelaku usaha berjuang sendiri. Kalau berjuang sendiri, aku khawatir banyak yang jadi pahlawan. Maksudnya jadi pahlawan ini banyak mati. Mati jadi pahlawan kan begitu. Jadi kalau nomor satu menurut saya harus integrated command. Jadi ini udah cara perang ini. Ini Pak Prabowo kan tentara, inilah. Kalau perlu Pak Safri diminta bantu karena beliau sudah belajar dari Menteri Perangnya Amerika. Integrated command harus satu sekarang ini. Saya lihat Menteri Pertahanan sekarang ini sangat mendukung, tapi yang lain menurut saya kurang mendukung. Nah, ini harus disatukan ini, harus punya satu integrated command dan harus cepat ini, harus cepat. Kita nggak bisa lagi memilih dunia usaha lawan dunia bank, lawan pemerintah, nggak bisa ini. Semuanya lagi perang, harus di integrated command. Yang kedua, namanya juga perang, ya kan? Saya mengatakan ini kita saat ekonomi perang. Makanya kita memang harus lebih tahan terhadap krisis global memang. Dengan apa? Meningkatkan daya saing.
kesempatan sekarang susah ini adalah kesempatan emas untuk kita mempunyai daya saing. Kita kan nggak akan berani perang kalau nggak punya kemampuan perang kan gitu. Nah, ini kesempatan urgent untuk membangun daya saing. Apa yang selama ini menghambat dunia usaha, izin yang susah, mau ekspor impornya susah. Nah, ini harus ditata. Ini menghambat daya saing. Dan yang ketiga, sebenarnya kita harus lebih agresif ini dalam ekonomi internasional. Memang pada posisi seperti sekarang gimana? Jaga pasar dalam negeri. Aduh, kalau jaga pasar dalam negeri udah pasti perekonomian akan turun, karena kan ekonomi kan dari kontribusi luar negeri dan dalam negeri. Kalau kita hanya konsentrasi dalam negeri, yang luar negeri yang nggak diurusin, ini bisa pasti kurang gitu. Maka apa yang harus dilakukan? Dalam negeri bertahan itu ya wajib saja. Tapi yang harus dilakukan harus ekspansif ke luar negeri. Nah, sekarang saatnya kita ini untuk menyerbu pasar dunia. Memang hasilnya tidak bisa hari ini, tapi paling nggak tahun ini bisa dapat. Maksud saya begini loh, sekarang ini ekspor Indonesia ini kan tergantung hanya kepada komoditi tertentu oleh pelaku usaha tertentu. Kenapa sih nggak bisa bikin ekspor for all gitu, supaya pelaku usaha yang lebih besar, yang menengah itu bisa lebih banyak ekspor, supaya komoditi macam-macam itu lebih banyak gitu. Dan sekarang saatnya, karena negara-negara lagi pada loyo semua. Nah, sekiranya kita perlu bikin pusat-pusat distribusi ekspor produk Indonesia di negara-negara yang bersahabat lah dengan Indonesia. Saya bolak-balik mengatakan Taiwan itu nomor 1, Hong Kong bisa jadi pilihan, Amerika sekarang jadi pilihan. Oke lah, di Timur Tengah lagi susah. Tapi harus dibangun juga di sana kan gitu. Eropa tiba-tiba menjadi kekuatan yang menarik buat kita. China ya harus diserbu, namanya perang perang ekonomi kan gitu. Bukan mau berantem dalam pengertian tembak-tembakan gitu. Tetapi kita harus menyerbu. Jadi ini yang harus kita tata ulang. Saya rasa kita nggak bisa hanya sekedar melihat, ini rupiah sekarang 17.000 sekian. Kalau seandainya pun 18.000, kita tidak berharap. Kalau seandainya pun 18.000, kita nggak perlu menyesali terus kemudian cari cara supaya tidak sampai 18.000. Terlalu mahal ongkos untuk bertahan. Sekarang saatnya untuk menyerang sesuai dengan prinsip ekonomi perang. Oke, itu dia. Nah, dengan situasi seperti saat ini juga tensi geopolitik berkepanjangan ini, Pak Ahmad. Ini menarik ya, panjang lebar penjelasan dari Pak Handito Jono terkait dengan konsep bahwa kita juga selain defense juga harus ofensif nampaknya ya, seperti yang disampaikan. Tapi dari sisi ekonomi kita bisa melakukan ekspansi yang lebih luas lagi dengan melihat potensi-potensi ataupun peluang-peluang secara global begitu. Anda melihat bagaimana melihat potensi apabila ini berkepanjangan paling tidak di sepanjang tahun ini saja begitu? Apakah tadi karena kaitannya dengan ketahanan energi nasional, perlukah kita juga melakukan lagi-lagi bicara mengenai diversifikasi importasi energi, atau kita fokus saja kepada energi terbarukan, atau mungkin ada solusi lain yang bisa Anda sampaikan, Pak Ahmad? Ya, yang jelas kita berada dalam situasi yang sulit ya. Ini yang dalam istilah cuaca ini adalah perfect storm. Ya, kita punya tekanan domestik. Kita sekaligus juga bersamaan kita juga punya tekanan eksternal yang sifatnya adalah geopolitik. Tekanan domestik kita adalah kita tahu daya beli masyarakat kita mengalami penurunan, dan ini harus memang ada intervensi dari pemerintah ya. Setidaknya pemerintah banyak memberikan satu bantuan sosial yang terus diekspansi begitu, tapi persoalannya adalah uangnya dari mana. Tapi sebelum masuk ke sana, kita ingin juga memahami situasinya bahwa kemandirian energi yang sebetulnya sudah lama kita sampaikan bahkan sejak pemerintahan yang lalu mengenai hilirisasi, ini sebaiknya bukan lagi sekedar omon-omon ya. Kita kalau mau betul-betul keluar dari jebakan perfect storm ini, kita harus segera langsung membuat langkah-langkah taktisnya. Contoh misalkan nih Mas Andito paling mengerti ya, Indonesia ini punya 2 material yang ini menjadi raja dunia. Kalau kita batuk di sini harganya bisa naik. Pertama adalah minyak sawit, CPO, kita CPO terbesar di dunia. Yang kedua adalah batu bara. Nah, bagaimana dengan 2 kekuatan ini kita bisa ya katakanlah merefraging kemampuan ekonomi Indonesia untuk menyelamatkan, pertama adalah ekonomi domestik, yang kedua adalah menjadi penyeimbang dari kekuatan global. Ya, saya ingin mengatakan begini, saya tidak setuju dengan menggunakan istilah perang, apalagi kementeriannya diganti Kementerian Perang. Pak Andita, untuk kalau ganti nama kementerian itu nomenklaturnya beda lagi. Itu urusannya nanti beda lagi, seperti hal kita punya banyak nama-nama kementerian yang diganti, itu merepotkan. Tetapi poin Pak Andita yang kita tangkap adalah
bagaimana ini semua menjadi satu concern dari para policy makers untuk serius. Ya, saya kira kemarin ada slip of tongue yang dilakukan oleh Pak Bahlil misalkan dengan mengatakan bahwa 21 hari itu cukup dan kita hanya mengandalkan dari Amerika minyak kita. Sekarang kemudian Pak Bahlil mengkoreksi, kita juga melakukan komunikasi dengan berbagai negara termasuk di Afrika dan Rusia untuk menyuplai minyak mentah yang murah. Nah, saya kira sekarang ini secara geopolitik kita harus memainkan peran yang betul-betul netral karena kita butuh banyak negara yang tidak hanya dalam masuk satu kubu atau dua kubu saja. Kita butuh Rusia di satu sisi minyaknya, kita butuh China karena China adalah, ingat, keep in mind, investor infrastruktur terbesar 10 tahun terakhir adalah China. Kereta api cepat dan sebagainya. Kita butuh China untuk kemudian punya hubungan baik dan juga membantu pembangunan infrastruktur kita. Kita juga butuh Amerika. Jadi dalam hal ini peran yang terbaik yang bisa dimainkan oleh pemerintahan kita dalam ini adalah Pak Prabowo adalah menggunakan istilahnya mungkin dikatakan dewa mabuk. Kemana-mana dia gitu. Apabila kita kemudian dikategorikan hanya dekat kepada Amerika, ini yang terjadi. Iran menganggap Indonesia nggak fair. Sehingga ketika Indonesia yang jadi penengah ditolak proposalnya Indonesia. Kemudian dengan Cina pun kita harus jadi dianggap dekat. Dengan posisi yang dekat inilah kita punya national interest dulu yang diperbaiki. Apa itu? Ketahanan ekonomi domestik kita, karena kita tidak mau pertumbuhan kita ini turun. Keep in mind kalau pertumbuhan ekonomi turun ini akan banyak orang miskin baru, akan banyak pengusaha-pengusaha baru yang gulung tikar. Dan kalau boleh prediksi Pras, apa yang akan terjadi kalau perang ini berkelanjutan, ini akan datang badai PHK. Dan saya kira teman-teman serikat pekerja sudah memperingatkan ini dalam 2-3 bulan ke depan kalau kondisinya tidak berubah, harga minyak masih tinggi, pengusaha kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan, PHK tidak bisa dihindari lagi dan ini kita harus siap-siap dengan situasi yang makin parah. Oke, itu dia beberapa potensi-potensi yang perlu kita sikapi dan waspadai begitu ya oleh masyarakat begitu, baik juga dari sisi pemerintah, pelaku usaha, dunia usaha maupun sekolah ekspor nasional dan juga ekonomi untuk bisa bersama-sama nih saatnya bergandengan tangan juga ya untuk menjaga membentengi ekonomi nasional kita dari serbuan kondisi global begitu yang benar-benar unpredictable begitu. Kemarin sempat mereda kemudian memanas kembali. Kita akan lihat saja semoga ini bisa menjadi momentum kita untuk semakin kuat dan bersatu begitu ya. Baik Pak Ahmad, terima kasih banyak atas waktu sharing dan juga informasi yang sudah disampaikan. Demikian juga untuk Pak Andito, terima kasih banyak atas update yang diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Andito, Pak Ahmad.